Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-iman wal islam fi qulubina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul a'la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyul ula. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi as-sabiquna al-awwalun. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budni. Wa fi ayatil ukhar wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflak. Wa fi hadisil ukhar, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Shadaqallahul azim wa sadaqa ala rasulillahil karim. Yang saya muliakan, yang saya hormati para alim ulama, para tengku, para ustadz yang insya Allah dalam doa bersama, moga-moga atau Allah wabarakatuh, moga-moga panjang umur semuanya, amin Allah. Wabil khusus yang saya muliakan guru saya Al-Ustadz Ilyas, moga-moga beri kesehatan, keselamatan selamanya insyaallah, amin. Yang saya muliakan, yang saya muliakan dan saya hormati Bapak Bupati kita yang mudah-mudahan istiqomah dalam perjalanan amanah tugas insyaallah, amin Allah. Yang saya muliakan, yang saya hormati para Forkopimda yang saya kurang hafal urutannya, mudah-mudahan juga semangat dalam membangun Aceh Tenggara hebat insyaallah, amin Allah. Wabil khusus yang saya muliakan tuan rumah kita, Ketua Yayasan Permata Aceh Tenggara, mudah-mudahan periode kedua ya, ini periode kedua, mudah-mudahan periode kedua ini lebih semangat dan lebih maju lagi Permata Aceh Tenggara insyaallah, amin. Dan ibu bapak jamaah Maulid Nabi warga Permata Aceh Tenggara, mudah-mudahan insyaallah dengan meriah dan adanya santunan anak yatim, mudah-mudahan kita dilindungi selamanya di Aceh Tenggara ini insyaallah, amin. Pertama, rasa syukur kita bahwa kita masih menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena menjadi umat Nabi ini luar biasa istimewa, sangat istimewa jadi umat Nabi Muhammad. Sampai-sampai Nabi Musa alaihi salam udah jadi nabi, masih pengen jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena betapa hebat istimewanya umat Nabi Muhammad. Tidak ada yang bisa masuk surga kecuali umat Muhammad sudah ada di dalam. Ini keistimewaan yang kita punya. Mudah-mudahan kita mampu mensyukuri nikmat yang luar biasa ini dengan minimal ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa salawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan syafaat tercurah baik di dunia maupun di akhirat insyaallah, amin Allahumma.
Ibu bapak jamaah maulid yang dimuliakan oleh Allah, kenapa sih ada maulid? Dan kenapa cuma Nabi Muhammad yang dimaulid? Kita tidak dengar ada yang lain yang dimaulid. Tidak ada yang diperingati maulidnya. Nabi yang lain tidak ada. Ulama tidak ada. Kenapa? Ini sesuai tema kita. Mau meneladani. Karena cuma Nabi satu-satunya manusia yang jadi uswah dari alam ruh, alam rahim, dan kemudian alam nyata dunia ini tetap menjadi uswatun hasan. Di alam ruh Nabi jadi uswah. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani dalam kitab Sirul Asrar, bahwa Nabi lebih dulu diciptakan ketimbang alam. Alam aja tidak jadi contoh. Yang jadi contoh Nabi. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflak. Kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, tidak diciptakan alam semesta. Padahal malaikat tuh ada malaikat, tapi tidak dicipta karena kurang jadi uswatun hasan. Tapi Nabi Yuna Muhammad maulidur ruh qablal alam, maulidun nafs ba'dal alam. Setelah lahir pun jadi uswah. Lahirnya beda sama kita. Belum ada lahir sama seperti Nabi. Kullu maulud al-anbiya tahta surah fawqal farj. Dalam kitab Al-Ghunyah Nihayatul Zain fi Irsadil Mubtadin karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Tidak jadi contoh. Nabi Muhammad jadi contoh. Lahir terjadi mukjizat. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani dalam kitab Al-Ghunyah, salawatum minallah hiya rahmah wa salawatum minal malaikah hiya al-mu'jizah wa salawatum minal ummati rasulillah hiya syafa'ah. Kenapa Nabi lahir mukjizat? Nabi lahir tertutup aras. Ada namanya Lauhul Mahfuz. Dulu sebelum Nabi lahir boleh diintip sama jin. Maka jin dulu sakti-sakti. Beda sama dukun sekarang, kurang sakti. Lebih sakti duit 100.000 ketimbang semburan dukun. Kurang sakti. Tertutup aras Lauhul Mahfuz. Kemudian lahir ada mukjizat lagi. Keluar cahaya menerangi negeri Syam. Belum ada yang begitu. Lahir bergetar seluruh kerajaan-kerajaan kafir. Retak Romawi. Hancur Majusi. Mukjizat. Terakhir yang kita sering solawatkan di Kuta Candi ini, solawat lam yahtalim dalam kitab Bidayatil Hidayah, syarah Bidayatil Hidayah, salah satunya kitab Maraqil Ubudiyah, dijelaskan waktu lahir sudah dikhitan. Tidak ada yang begitu. Kenapa ini? Rahasianya. Ini rahasianya. Mudah-mudahan ibu-ibu yang sedang ngandung contoh ini. Bapak-bapak yang ibunya sedang mengandung contoh ini. Apa rahasianya? Dari rahim sudah jadi contoh. Karena ketika Nabi dalam kandungan, sebelum kontraksi pembukaan, sholawat terus berkomandang. Ada yang begitu ada? Bu? Oi, ibu? Ada ibu lagi ngandung, suami sholawat ada? Jangan-jangan ngebul aja terus. Paspus rokok. Ibu berjuang di dalam ruangan. Suami bergirang di luar ruangan. Ini tidak jadi mukjizat. Kalau mau jadi mukjizat, sholawatin tuh kelahiran. Keluar mukjizat insya Allah. Nah, ini contoh di alam rahim. Kenapa bukan malaikat jadi contoh? Karena tidak bisa. Perangkatnya cuma satu, akal. Nafsu tidak punya. Kenapa bukan nabi yang lain? Beda.
Kalau nabi yang lain cuman karim, Nabi Muhammad SAW azim, beda agung sama karim. Ini Nabi Muhammad SAW lahir jadi contoh, maka di maulidin. Kenapa ulama tidak ada maulidnya? Karena ulama tidak jadi contoh dari lahir sampai wafat. Paling banter, paling hebat. Ulama yang hebat paling dihauli. Ada haulnya. Karena yang jadi contoh sejak dia jadi ulama. Tidak jadi contoh dari kecil. Nabi Muhammad SAW jadi contoh dari kecil. Mudah-mudahan berkah maulid ada contoh yang bisa kita amalkan. Ibu bapak jamaah maulid yang dimuliakan oleh Allah. Dalam tema ini kita mau mencontoh bagaimana bisikan Jibril alaihissalam ke telinga Bunda Aminah binti Wahab sebelum dilahirkan Nabi Muhammad SAW. Apa itu? Sebelum lahir, dalam riwayat kitab namanya At-Tarikh li Ibni Jarir At-Tabari, 40 jilid itu kitab, dijelaskan bahwa sebelum pembukaan kelahiran Nabi ada bisikan Jibril. Kata Jibril ke telinga Aminah, wahai Aminah, tahukah kau siapa yang kau kandung itu? Tahukah kau siapa yang ada dalam rahimmu itu? Yang sebentar lagi lahir itu. Kata Aminah, saya tidak tahu. Gimana mau tahu? USG belum ada zaman itu. Baru sekarang ada. Ketahuilah wahai Aminah, yang kau kandung itu Sayyidul Sayyid, Sayyidul Syarif, Sayyidul Habib, Sayyidul Rahmah. Nah, ini jadi contoh nih tema. Sayyidul Rahmah. Jadi rahmat. Rahmat sekalian alam. Alhamdulillah. Ini ada warga Permata. Punya agenda yang luar biasa insya Allah. Dari temanya sudah jelas. Ingin membantu daerah setempat. Bahwa ingin menjadikan Aceh Tenggara hebat. Keluarkan rahmah itu. Bagaimana caranya? Mau tidak mau harus mencontoh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa contoh yang terbaik? Pertama, kalau sudah sepakat bikin organisasi, kalau sudah bersepakat bikin jamaah, maka syarat pertama, al-muslimuna ala surutihim. Jangan ada lagi pengkhianat dalam organisasi. Jangan ada kesannya ngumpul bareng, tapi hatinya bercerai-berai. Jangan bersama-sama seolah-olah sudah satu cinta dalam warga Permata. Tetapi ternyata pengkhianat dalam dirinya, dia tidak ada cinta melainkan ada dusta. Rugi. Ada namanya syafaatul jamaah selain syafaatul kubra. Syafaatul kubra dari Rasulullah. Syafaatul jamaah, salah satunya janji Nabi, yuhsarul mar'u ma'aman ahab. Kita nih ngumpul atas dasar cinta. Ngumpul jadi keluarga cinta. Ngumpul di sorga cinta. Kalau ada dusta, tidak bisa ngumpul. Ini bedanya silaturahim Yahudi dengan silaturahim Islami. Kalau silaturahim Yahudi itu temporary, tidak akan abadi. Tapi silaturahim Islami ini akan selamanya abadi. Ini ciri silaturahim kita. Kemudian agenda menjadikan Aceh Tenggara hebat. Mau tidak mau kita harus mengenali jati diri sebagai manusia yang diajarkan oleh Allah dengan Rasul. Manusia itu ada 3 macam. Pertama, Allah manggil dengan sebutan Bashar. Dalam surah Yunus, orang Mesir, wanita Mesir tertipu dengan Bashar Yunus. Apa makna Bashar? Bashar itu manusia secara fisik. Kemudian yang kedua Allah panggil dengan sebutan insan.
Insan ini manusia batin. Dua ini hanya individu. Tapi kalau sudah ngumpul begini, satu warga, satu jamaah, satu permata, maka dia menjadi An-Nas. Dan rahmat itu ada pada An-Nas. Cahaya itu nur nubuwah. Bukan a'lan al-basyariyah. Itu ada pada An-Nas ajma'in. Dia tidak peduli apa sukunya. Dia tidak peduli apa agamanya. Itu yang dicantumkan oleh baginda Nabi dalam Misaqul Madinah. Itu yang membuat hebat. Ditambah lagi slogan Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Saya alhamdulillah lahir di Kota Cade ini, walaupun saya malu kadang-kadang, tidak bisa bahasa Aceh. Lama di Jawa dikenalnya orang Aceh. Diajak bahasa Aceh, tadi aja salaman baru datang, bahasa Aceh saya tidak paham. Malu saya. Saya ingin belajar sebenarnya. Kenapa? Karena Aceh miniatur Indonesia. Aceh Tenggara terutama miniatur Aceh Tenggara ini miniatur Indonesia. Dan ini kalau hebat, insya Allah Indonesia hebat. Aceh Tenggara hebat. Mudah-mudahan dengan kebersamaan ini, tidak pandang sukunya apa, rasnya apa, bagaimana adat istiadatnya, tetapi kita bisa bersama walau berbeda. Ini yang menjadi kekuatan yang tidak bisa digoyang oleh musuh-musuh, baik itu musuh bangsa atau musuh Aceh Tenggara. Mudah-mudahan berkah maulid ini bisa menjadikan kita mencontoh Nabi, karena banyak yang sudah melempem, Islamnya sudah hampir hilang. Kata Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Al-Hawi lil Fatawa, dulu Khalifah Fatimiyah Abbasiyah kenapa mengadakan maulid pertama kali? Karena waktu itu umat Islam sudah banyak kalah perang, sudah banyak lagi yang menjajahnya. Akhirnya semangat hilang, karena seolah-olah Nabi udah tidak ada. Mentang-mentang jasad tak terlihat, seolah-olah Nabi hilang secara hakikat pun. Maka diadakanlah ijtihad, ngadain perayaan maulid Nabi. Dan satu-satunya di Indonesia yang terkenal maulidnya adalah Nangro Aceh Darussalam. Kita harus bangga dengan itu. Tidak ada semeriah Nangro Aceh Darussalam. Saya sudah keliling sampai Timor Leste, sudah lihat semuanya. Yang meriah, dan memang wajar Islam masuk melalui Samudra Pasai Aceh, dan itu menjadi contoh bagi kita bahwa kitalah pelopor rahmat di Nusantara ini. Mudah-mudahan terjaga insya Allah. Amin. Allahumma amin. Ini saya diberi waktu sampai jam berapa? Masih ada waktu? Apa udah cukup? Cukup? Sikit lagi? Masih ada sikit lagi. Baik. Kemudian apa hikmah maulid tadi? Pertama, hikmahnya memberikan semangat ghirah spirit, bahwa kita bangkit lagi. Kita ini sering lupa, banyak yang kita teladani yang salah, neladani orang yang salah. Kita pikir pedoman, rupanya tontonan. Bukan jadi pedoman, tapi tontonan. Maka jangan salah kaprah. Uswatun hasanah cuma Nabi, bukan yang lain. Kagum terhadap seseorang boleh, tapi mencontohnya belum tentu. Tapi kagum terhadap Nabi Muhammad SAW, memang itulah contoh yang nyata bagi kita. Nah, dengan demikian, maulid ini bukan sekedar kisah. Maulid ini bukan sekedar cerita sirah nabawiyah. Tapi maulid ini harus hadir dalam diri. Harus menjadi umat Nabi yang sesungguhnya dengan mengamalkan sunnah itu. Salah satunya syafaatul jamaah tadi, itu menguatkan silaturahim. Kalau mau kupas silaturahim agak panjang sedikit. Banyak yang salah kaprah.
Mulai dari ungkapan, ada yang bilang silaturahim, ada yang bilang silaturahmi. Yang benar silaturahim. Bagaimana sebenarnya silaturahim itu? Kenapa jarang sukses? Kenapa tadi Bapak Bupati singgung masih perlu menjelaskan bahwa demokrasi pestanya sudah usai? Karena masih ada yang membekas. Yang mampu kita datangi cuman kawan. Yang mampu kita datangi silaturahimi cuman teman. Itu bukan silaturahim, itu silatul ukhuwah. Ini kegagalannya. Maka kalau mau berhasil dalam silaturahim, merajut ukhuwah dalam suasana Islamiyah, dia harus mampu mendatangi musuhnya, merangkul lawannya. Kata Nabi, innama bu'istu da'iyan la la'anan. Saya diutus untuk ngajak, bukan nginjak. Diutus buat ngajak, bukan nginjak. Ada orang dakwah kok marah. Tugasmu bukan marah, tapi dakwah. Tidak ada hak marahmu. Ini yang bikin gagal silaturahim. Ini yang bikin pecah persatuan itu. Ini yang bikin cerai rumah tangga itu. Nah, mudah-mudahan ADART saya yakin ada. Tapi bukan formalnya. Moral kita tergantung pada 3 perkara. Dijelaskan dalam sebuah kitab karya Syekh Sulaiman Bujairimi Al-Khatib, bahwa di sana makna silaturahim itu salah satunya mendatangi musuh yang sudah putus. Makanya disebut nyambungkan silah. Silah itu tali yang disambung. Yang disambung berarti yang putus. Kalau tidak pernah putus, apa yang disambung? Penguatan silatul ukhuwah, bukan silaturahim. Kalau putus, datangi, jemput bola. Mungkin ada warga Permata yang udah jarang datang, datangi. Coba lihat, ini akhlak Nabi nih. Kenapa Nabi salam ke kanan selesai sholat? Dalam kitab Ibnu Qayyim Al-Jauzi yang menjelaskan tentang sholat khusyuk, al-fana'u fi syuhudil haqiqah. Kenapa dilihat ke kanan? Supaya lihat, oh, ada orang yang sudah wafat supaya diingat. Ada pendiri Permata yang wafat, kirim Fatihah supaya datang semangatnya, keluarganya ingat lagi. Oh, bapak saya yang wafat saja diingat, apalagi saya yang masih hidup. Dia akan kompak kembali masuk dalam silaturahim. Masih lanjut? Cukup lanjut? Tidak ada makan ini, tidak ada. Takutnya nungguin makan. Masih sedikit lagi ada. Ada waktu 5 menit lagi. Mudah-mudahan saya nungguin yang 5 menit itu biar cepat selesai. Kemudian bagaimana lagi meneladani dalam silaturahim? Kalau sudah salam ke kiri, ini namanya alimul ghaib wa syahadah. Alimul ghaib wa syahadah. Kalau ke kanan tadi alam malakut, alam jabarut, alam lahut. Ke kiri alamul ghaib wa syahadah. Alam nyata yang tampak orangnya masih kelihatan, datangin. Nabi begitu salam menghadap jamaah, tujuannya apa? Oh, Polan tidak datang. Ada apa dia tidak datang? Oh, si Polan kok tidak ikut jamaah? Ada apa? Apa masalahnya? Datangi. Kerjaan daily activity Nabi, dari tidur sampai tidur lagi, salah satunya adalah aktivitas wajib Nabi setiap hari mendatangi sahabat-sahabat, mendatangi kerabat-kerabat. Mungkin ada masalah. Satu ketika, mudah-mudahan sempat dalam 5 menit, karena pentingnya kisah sebagai contoh, seolah-olah ada film di depan kita. Ada namanya sahabat Ubay bin Ka'ab, merenung, mungkin banyak utang, banyak masalah dalam hidup. Akhirnya iseng nanya baginda Nabi, ya Rasulullah,
Saya mau tanya itu. Ini saking ruwetnya hidup. Mungkin saking udah nggak kuatnya. Betapa hebat cobaan hidup. Kata Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, ya Rasulullah, apa yang saya dapat kalau saya pernah sholawat kepada engkau ya Rasul? Kata Nabi, idzan tafal ya Ubay, ghufirallahu dzunubak. Kalau benar kau pernah, tidak sering, pernah saja, maka Allah ampunkan dosa. Kurang puas Ubay, nanya lagi, ya Rasulullah, itu kalau pernah. Kalau sering, apa yang saya dapat? Saya tidak ingin nunggu akhirat ya Rasul, saya ingin kontan di dunia. Kata Rasulullah, idzan tafal ya Ubay, ghufirallahu dzunubak, sahalallahu umurak, wa taqabbalallahu hajatak. Kalau benar kau sering sholawat wahai Ubay, diampunkan dosamu, dimudahkan urusanmu, kemudian dikabulkan hajat. Silaturahim salah satunya membuka itu. Silaturahim membuka kemudahan dalam hidup. Oh, populer hadisnya bahwa silaturahim memperpanjang umur, murah rezeki. Ada yang salah paham tentang umur. Dikira mentang-mentang silaturahim terus tidak bakalan mati. Panjang umur. Beda umur sama usia. Ini supaya tidak salah kaprah. Kalau umur, masa berlakunya kebaikan. Kalau usia, masa berlakunya hidup. Maka kata ulama-ulama sufi, ada orang baru hidup 40 tahun. Selebihnya masih mati. Ini akhlak Nabi. Bagaimana memaknai hidup dalam silaturahim. Bahkan dia panjang umur, murah rezeki. Kalau diurai luar biasa panjangnya. Kok bisa ya silaturahim dapat rezeki? Mungkin ketemu kerabat membantu masalah. Nah ini yang dimaksud dengan silaturahim. Jadi boleh satu saja sebagai pegangan inti maulid dalam contoh kita, contoh Nabi dalam kegiatan permata atau kegiatan jamaah-jamaah yang lainnya dalam organisasi apapun, datangi yang jarang datang. Silaturahim kepada yang agak putus-putus itu. Tapi kuatkan yang sudah hadir. Itu namanya silatul ukhwah, silatul insan bashar, dan sebagainya. Bila perlu, silatul bainal adyan. Mudah-mudahan itu yang membuat kekuatan baru, semangat baru. Dengan berkah maulid, semoga-moga kita Permata dan Aceh Tenggara sama-sama maju insya Allah. Amin. Allahumma amin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jika terlalu banyak salahnya mohon dikurangi. Jika terlalu sedikit benarnya tolong ditambahi. Semoga benar menjadi bekal diri insya Allah. Amin. Allahumma amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu musta'an ila sabili rahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.